konslet. Ya, mungkin yang pernah dengar cerita saya, mohon maaf saya ulangi karena ini cerita yang sekali sampai hari ini itu selalu terkenang dalam pikiran saya. Dan ketika saya di kelas, saya bikin satu soal, nggak pakai nilai kok, cuma latihan aja. Kan kadang gitu. Ya, guru, dosen udah capek, kasih tugas, ya kan? Ya. Ternyata apa? Saya sederhana kok, saya cuma bikin soal, ya, sederhana. Saya suruh salah satu mahasiswa saya, kamu Fulan maju. Udah, gak bergerak sedikit pun. Saya panggil yang kedua, Fulan maju, diem. Ini anak gak denger apa ya? Ya kan apa punya kelainan kan gitu? Ya, yang sampai saya panggil yang ketiga, ya Allah, boro-boro maju, nengok juga enggak. Saya hampiri, kakak, nama kamu kan yang ibu panggil. Ya Allah, namanya anak sekarang ya, dibalikin kita. Kan ibu yang nyuruh saya. Kenapa? Peganglah dadamu. Bu, ibu panggil nama saya, sinyal hati saya, andanya ini perbuatan yang tidak baik. Ya Allah, gitu kan. Salah saya ngasih soal kan gitu kan. Ternyata memberikan soal ketika kita malas ngajar. Mahasiswa saya mendapatkan isyarat itu perbuatan tidak baik. Terus, tapi kan nggak begitu ya. Saya bilang, ini jangan-jangan siapa yang konslet kan gitu kan. Udah, saya bilang begini, Kak. Ya, saya biasakan ke mahasiswa saya rada-rada ngeprank. Kak, jangan. Sekarang begini. Udah, nggak usah ada tugas hari ini. Ya kita siapkan aja. Nanti jam ketiga lah misalnya. Kita ujian. Close book. Nggak boleh ada buka buku. Ya, saya kasih waktu 1 jam untuk belajar. Jangan. Bisa-bisa nih kalian dalam 1 jam bukannya belajar, nyiapin contekan. Kan gitu kan? Bagaimana hati kalian memberikan fatwa ketika kalian ingin membuka contekan ini? Mantap, apa kata mereka? Baca bismillah, Bu. Baca bismillah. Kenapa? Kalau deg-degan ketahuan sama ibu. Makanya biar nggak deg-degan, biar mantap, baca bismillah. Persis deh kayak orang-orang yang ingin menjadikan kemaksiatan itu sebuah kebaikan. Udah bismillah aja, udah bismillah aja. Kan begitu kan? Ini mah pasal ganda. Yang udahlah maksiat, baca bismillah lagi. Saya bilang, berarti hati kamu konslet. Giliran berbuat baik, deg-degan. Giliran berbuat maksiat, mantap, baca bismillah lagi. Nah, ayo kita evaluasi diri kita. Kira-kira hati kita seperti apa? Ketika kita marah-marahin anak, atau kita ngebohongin anak, ngebohongin cucu. Sekarang mah kalau udah usianya saling 2-3, ngebohongin cucu. Ya kita berpikir, kan gak apa-apa, bismillah aja. Kenapa? Udah tahu, emang ada cicak warna merah, cicak salimah ungu. Emang ada? Nggak ada kan? Tapi ayo dong adek makan, ntar eyang panggilin tuh. Sekarang mah nggak mau orang panggil eyang. Kalau yang salimah sama yang dah, ya kan? Apalagi oma, ya kan? Kalau dulu umi, sekarang uwa, kan gitu kan? Ayo nanti oma panggil cicak salimah. Ada tuh cicak salimah warna ungu, kan gitu kan? Cicak, kan gitu kan? Biar ayo nanti kalau nggak nih cicaknya nggak keluar nih yang pink, yang hijau. Kan akhirnya mau nggak mau kan anak itu gitu kan? Ya adik kurang banyak sih, cicaknya langsung buru-buru ke sana tuh. Dia bilang, emang ada cicak merah kuning hijau, ya kan? Udah gitu apa hatinya mantep lagi, alhamdulillah air habis juga nih nasi semangkok kan gitu kan? Padahal habis ngebohongin. Kalau itu yang masih terjadi dalam hati kita, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Jangan ngaku jadi orang baik. Kalau hatinya masih konslet. Karena hati yang seperti ini adalah hati yang bersih, yang barometernya adalah mulutnya.
tidak pernah berkata dusta. Karena doa yang tadi saya baca surat Asy-Syu'ara, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukma. Kita nggak kepengen semua ilmu itu sekedar ilmu, sehingga kita jadi banyak tahu. Nabi Ibrahim minta ilmu yang dia pelajari akan menjadi hukman, menjadikan dia seorang hakim yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi hati yang seperti ini, waja'alni lisana sidqin fil akhirin. Kalau dikenang sampai umat akhir zaman, dia adalah lisana sidq, orang yang selalu berkata jujur. Kalau kita masih suka bohong, Allah nggak mau memberikan isyarat di dalam hati kita dengan getaran hati. Ya, karena Allah sayang sama kita. Ya, Nabi Muhammad sudah meninggalkan kita, bukan berarti akhirnya Allah tidak terus mendampingi kita. Allah itu selalu mendampingi kita. Bahkan komunikasi langsung antara kita dengan Allah tidak hanya di waktu sholat, ketika baca surat Al-Fatihah, tapi juga melalui isyarat hati. Karena Allah ingin tahu, nggak mungkin sealim-alimnya kita diturunin malaikat Jibril, nggak mungkin. Ya, dari mana Allah memberikan isyarat? Dari hati. Kalau dalam kondisi tidur lewat mimpi. Mimpinya orang beriman itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan mulutnya kata jujur. Karena saya pernah dulu waktu saya masih di Al-Azhar beli buku tafsir mimpi, takwil mimpi. Bukan primbon, karena yang menulis Ibnu Sirin, ulama tafsir, ya kan? Saya sampai nanya itu sama penerbitnya, kan ini bener nih Ibnu Sirin, bener Ibnu Sirin, kan takut ya kalau itu jadi primbon Jawa. Habis mantep banget ngelihat bunga, takwilnya apa, gue banget nih, karena perempuan tuh suka mimpi ya kan, berenang, melihat ikan, itu semua ada mimpinya, ada takwilnya. Akhirnya karena ini Ibnu Sirin saya beli, saya seneng banget ya, karena rajin mimpi kan. Mimpi kan nggak bisa di skenario ya, mimpi kan itu langsung ya. Itu setiap bangun mimpi bunga mawar, bunga melati, itu semuanya ada di Indonesia aja sekarang, ada di Topet ya. Itu ada yang 100-an, ada yang 40-an harganya. Ada apa? Saya beli, terus dari mulut ke mulut, adik-adik kelas, atasnya adik-adik kelas, nggak ada Ustazah Sinta kan? Anak Ustazah Sinta enggak, ya dia kan kakak kelas saya, ya adik-adik. Nah, Zahmiroh, Zahraudoh tuh adik-adik kelas saya. Itu datang, kak, aku ngimpi ini, bacain dong. Jadi sering banget orang tuh cuma minta bacain. Lama-lama saya mikir, kok gue jadi kayak apaan sih ya? Kok kayak begini sih? Saya sampai tatap buku ini saya yang salah atau Ibnu Sirin sesat ya? Jangan, kenapa kok saya belajar agama malah orang pada nanyain mimpi gitu kan? Walaupun saya nggak tahu, saya cuma bacain doang. Ya, akhirnya kemudian saya renungkan satu kesalahan orang Indonesia. Kenapa saya bilang Indonesia? Karena mayoritas. Kalau beli buku, yang pertama dilihat apa? Ya, covernya bestseller, ya kan? Satu. Terus yang kedua apa yang dibaca? Daftar isi, ya kan? Persis kayak saya tuh, ngelihat bunga, ngelihat ikan, ngelihat ini kan gitu kan, daftar isi. Males baca mukadimah. Padahal itu adalah sinopsis, itu adalah latar belakang, kan gitu kan? Mirip kan sama saya. Akhirnya begitu saya buka sinopsisnya, langsung dengkul saya lemes. Karena Ibnu Sirin mengutip dari hadisnya Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Asdikuhum ahlaman, asdikuhum hadithan. Yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah yang paling jujur lisannya di antara kalian. Berarti buku ini tidak ditujukan untuk orang yang suka bohong-bohong walau dikit. Buku ini hanya ditujukan untuk orang yang tidak pernah berkata dusta. Karena ini adalah cerita para salafus soleh setelah mereka bermimpi, mereka mengambil hikmah apa yang Allah berikan lewat mimpi. Oh udah, begitu pada datang, kak, ya bacain dong, no cermin. Kenapa gitu kan? Tanya kepada dirimu,
masih suka bohong atau tidak pernah berkata bohong? Emang kenapa? Ya gimana ya? Kan bohong untuk ya kebaikan. Kalau kamu masih suka bohong, maaf, buku ini tidak ditujukan untuk Anda. Sampai seperti itu. Karena mimpi dan juga hati itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu ya, selain tadi bicara masalah buktinya dengan hati dan tetangga, yang berikutnya yang ketiga. Dalam surat 41 ya, surat Fusilat. Berkaitan dengan masalah kita sebagai muharrik dakwah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, disebut dengan orang yang baik-baik. 5 menit siap. Disebut dengan orang yang baik-baik yaitu waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Mereka yang lisannya ya akan mengatakan kebaikan. Sampai Allah sebutkan di ayat ini, ketika kamu akan menyampaikan kebaikan, kamu akan melihat wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kamu pasti bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi di lapangan, ketika kamu melihat keburukan-keburukan itu, disuruh untuk idfa billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Barometernya bukan kita. Kan saya sudah ngomong baik-baik, bukan kamu barometernya. Kamu sudah berdakwah dengan baik atau belum? Ayat ini menjadi barometer. Lanjutkan ayatnya. Yaitu apa? Yang tadinya alladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalau kamu sudah berkata baik atau belum, udah terbaik atau belum, lihat. Yang tadinya udah mendingan ya kita nggak usah ketemu. Berarti ada yang nggak beres. Ya, karena kebaikan itu ketika kita menyampaikan walaupun itu berat, bukan barometernya yang penting saya mau udah nyampein. Enggak, barometernya apakah orang yang telah kamu sampaikan kebaikan itu yang tadinya bermusuhan dengan kamu berubah menjadi waliyun hamid. Wa ma yulaqaha, dan ini tidak mungkin dianugerahkan kecuali illal ladzina sabaru. Ya kudu sabar. Sabar-sabarin. Ya, harus tahan-tahankan kan. Ya wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'azim. Inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah dengan berbagai macam ya sistem moderasi, kan sekarang lagi sistem moderasi versi mana, nah itu akan membuat kita jadi semakin harus di titik yang bijaksana, bainal ifrat wa tafrid, yang terlalu ke kanan sama terlalu ke kiri. Salimah sudah menegakkan ya porosnya di tengah-tengah untuk menjadi ya yang tadinya ada terjadi permusuhan tidak hanya antara kita tapi antara masyarakat kita. Salimahlah yang menjadikan waliyun hamid. Nah, terakhir ya, karena semua itu adalah amanah. Ya, kalau kemarin saya mengutip dari Ustazah Wiwi, ya Ustazah Rohana, Salimah kan lahir dari rahim dakwah. Kalau lahir dari rahim dakwah berarti kan kita anak-anak dakwah. Apa sih barometer ya seseorang disebut anak? Ya, ketika dia disebut dengan anak yang sukses. Itu kan dalam surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15. Ada 5 kriteria. Tidak hanya kita sebagai anak dakwah, begitupun ketika kita punya anak, berarti sudahkah anak kita dididik oleh kita, dipersiapkan oleh kita memiliki 5 kriteria ini. Dan gak cukup sampai umur 23. Karena Allah memberikan kesempatan kepada seorang ibu pemilik rahim dampingi. Makanya kan luar biasa, DPSP di Salimah itu kagak pernah ada mantan. Kan gak pernah ada mantan. Karena pendampingan itu bagi seorang ibu kepada anak-anaknya sampai usia berapa? Barometernya 40 tahun kan? Ayat ini. Karena 40 tahun ini bukan menjadikan anak mama. Wah berarti ya Allah, gak mau dilepas banget ya sama Ustazah Rohana ya. Yang sampai nitipin adiknya di sini, ada Ustazah Teten, itu adik kandung. Bukan berarti Salimah kayak ke kerajaan ya, no? Karena sampai umur 40 tahun pendampingan ini perlu ya dilakoni. Ya kenapa? Karena ada 5 kriteria dari doanya. Mampukah anak-anak Salimah, kader-kader Salimah, ketika menebar kebaikan di masyarakat, dia memiliki 5 kriteria. Apa kriterianya? Rabbi auzi'ni
an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Makin bersyukur. Ya Allah, aku bisa tetap di sini. Ini adalah anugerah dari Allah. Ya Allah, Allah berikan kesempatan kepada aku bisa berbuat baik. Ini adalah anugerah dari Allah. Jadi nggak ada yang merasa, wah, kalau nggak ada aku nih, apa jadinya tuh Salimah? Tanpa kamu, Salimah bisa besar. Tapi kamu diberikan rezeki untuk terlibat. Ya, nah orang yang merasa ini adalah rezeki, dia tidak akan merasa bahwa dia berjasa. Tapi dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Salimah memberikan aku banyak kesempatan untuk mendapatkan rezeki dalam kebaikan ini. Satu. Yang kedua apa? Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Makin bakti sama kedua orang tua, makin santun sama yang lebih tua. Ya kan, alhamdulillah. Ya kan, ya kita bahagialah. Ya, ormas-ormas yang lebih tua dari kita nggak merasa kita sombong kan? Ya, karena kita sampai kita menghormati, karena ini wujud keberhasilan rahim dakwah. Ya, kita akan selalu tetap menghormati yang lebih tua. Yang ketiga apa? Wa an a'mala shalihan tarda. Makin produktif, bukan sekedar bermanfaat, tapi tardo. Yang penting Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, itu yang dipanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inna abadan, ini ada seorang hamba. Ya fulan, dia melakukan segala sesuatu. Lihat, dalam rangka mencari ridhoku. Ala inna rahmati alaih, kasih sayangku harus melimpah kepadanya. Dan malaikat Jibril itu akan turun mensyiarkan, memviralkan nama-nama kita kan di 7 langit dan juga di malaikat penjaga arsy. Jadi walaupun kita kerja di Salimah ya mungkin cuma perak, ya kan? Bukan perak ya, perak ya. Ini nggak ada di Salimah. IPP berarti para pembesar. Iya juga sih ya. Ini di PPI ini berhasil membuat aku jadi pembesar. Naik 8 kilo. Ya nggak ada istilah-istilah pembesar, pengecil kan gitu. Ya semuanya kita mah dalam rangka jadi doa. Kita aja yang punya IG, nge-share semua foto-foto kagak viral kan gitu. Tapi kalau kita semua dalam rangka mencari ridho Allah, makhluk yang kecil ini, malaikat Jibril yang langsung memviralkan, menyebut nama-nama kita. Sampai itu malaikat kepo, yang mana sih orangnya? Karena rahmat Allah harus melimpah kepadanya. Itu kan yang keberapa? Yang ketiga ya. Yang keempat ya. Yang kelima, ini tuh betul ilai. Yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati. Dia akan tauris. Ya, umur kita cuma terbatas, tapi kita kepingin amal kita tanpa batas. Makin banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makin sukses, makin banyak maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.